Inspigo. Inspiration on the go. Cerpen gitu, jadi udah banyak yang dieksplor sebetulnya. Nah kalau yang ini, apakah ini jadi style terbaru menulisnya Rati Kumala atau gimana? Karena fable ya bentuknya ya. Iya. Nah itu jadi gimana? Boleh diceritain dong buat pembaca ya. Jadi tanpa spoiler, kalau dari POV penulis kayak gimana nih? Gimana ya? Sebenarnya koloni ini dulu aku bukan dulu sih, tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Jadi ini novel yang buat aku lumayan cepat untuk ditulis. Biasa aku kalau nulis novel itu lama. Bisa setahun, 2 tahun. Gadis Kretek itu hampir 4 tahun gitu ya. Ini cuma 9 bulan. Cepet banget. Iya. Mungkin karena bahan bakarnya dari kekesalan dan kemarahan. Jadi ku rasa kalau aku tuh tergantung bahan bakar aku tuh apa ketika aku menulis gitu. Dan awalnya koloni itu tidak disetting untuk menjadi sebuah fable. Ya buat teman-teman yang nggak tahu, fable itu adalah cerita yang semua karakternya itu hewan gitu. Nah dalam hal ini kalau koloni itu adalah semut gitu. Tadi aku cerita ada Ratu Darojak dan ada Ratu Gegana. Nah ini yang mana nih? Jadi kira-kira mana ya? Mereka tuh ngapain gitu? Kalau kita sering dengar ya di sosial media itu kan sebetulnya buku ini bicara soal perebutan kekuasaan gitu ya. Kalau itu yang ingin disampaikan sama Rati. Betul. Lebih Betul ke situ sekali. ya. Kira-kira bisa nggak nebak mana yang Darojak, Iya, mana yang Gegana? Darojak yang gue nggak tahu deh. Darojak yang bawah. Lo bisa lihat gak sih bedanya ini selain warna Selain ya? warna ya. Ada apa? Sayap. Nah, exactly. Kalau di ceritanya Darojak itu meskipun dia sudah kawin, dia hanya melepaskan satu sayapnya. Jadi semut tuh guys, by the way, semut kalau kawin kemudian mereka akan melepaskan sayapnya ya. Nah, tapi ada beberapa semut yang tidak melepaskan sayapnya atau hanya melepaskan satu sayapnya. Jadi aku bikin perbedaannya Membedakannya itu. ya di sini. Jadi kamu bisa baca sendiri kayak gimana akhir dari pertarungan dua female alpha ini Yoi, gitu. betul. Nah, menariknya di akhir buku ini tuh Rati menulis bahwa cerita koloni ini lahir dari kegelisahan ya pada negara ini, guys. Akan mengundang. Nah, karena ini fiksi, bisa jadi akan ada perbedaan persepsi yang ditangkap sama pembaca kan setelah baca itu. Apa sebenarnya tadi kita ngomongin soal premis yang pengen disampaikan sama Rati, dan kalau ada pembaca yang menganggapnya berbeda, bagaimana Rati menghadapinya? Aku menemukan fakta yang menarik setelah buku ini keluar. Jadi pembacaku, cara pembaca membaca koloni itu terbelah menjadi 2. Yang satu adalah pembaca yang merasa aku didongengi, gitu. Aku mendapat cerita tentang hewan apa segala macam, tapi fable untuk dewasa, gitu. Kedua, pembaca yang lebih kritis, pembaca yang kemudian aku rasa kamu termasuk pembaca yang lebih kritis ya. Kamu yang bisa mengaitkan dengan situasi sosial politik sekarang, karakternya itu seperti apa persaingannya, dan kamu bisa melihat itu semua. Dan tidak ada yang salah dengan itu semua. Karena ketika aku pertama nulis, aku juga umumnya aku tuh tidak pernah merasa bahwa aku mau punya pesan moral ini tertentu untuk novel yang ini gitu. Jadi kalau membaca ini maka pesannya adalah ini, enggak. Aku tuh selalu merasa bahwa ada satu cerita yang harus aku ceritakan gitu ya. Dalam hal ini koloni itu termasuk yang kuat gitu, berbicara padaku bahwa ini cerita harus diceritakan dengan bentuk manusia gagal, akhirnya bentuknya seperti ini gitu. Jadi historical fiction gagal malah jadi fable. Tapi menarik sih. Gitu. Tapi apapun nuansa itu baru. Silahkan aja gitu. Itu kan udah menjadi kebebasan pembaca untuk menginterpretasikan apa yang ingin ditulis oleh penulis. Kalau di dalam koloni ini Spigors, jadi Rati menciptakan karakter yang nggak sempurna. Misalnya nih anaknya Ratu Darojak namanya Jantung Hati. Lucu-lucu deh namanya. Dari mana sih? Itu menyenangkan loh. Bikin nama. Ternyata fable itu semenyenangkan itu loh. Karena lo bisa kotak-katik. Bisa kotak-katik gitu. Dan nggak bisa perlu, aneh-aneh. Iya, bisa aneh-aneh dan nggak harus terpaku pada manusia gitu ya. Jadi si Jantung Hati ini tuh kondisinya memang tidak sempurna gitu kan ya. Ada nggak sih tujuan khusus untuk menciptakan karakter si semut yang cacat ini gitu untuk membungkus keseluruhan isi cerita? Coba ceritain dulu apa yang terjadi pada Jantung Hati dan why. Jadi Jantung Hati ini adalah anak pertama dari Darojak yang lahir sebagai Ratu Semut juga. Seharusnya kalau kamu terlahir sebagai Ratu Semut, kamu
akan memiliki jiwa pemimpin atau apapun gitu. Fun fact, di dunia semut pun ada yang seperti itu, yang lahirnya tuh cacat gitu. Dan mereka biasanya akan dimakan oleh semut yang lain. Menjadi kayak kamu nggak sempurna, maka kamu tidak berguna di koloni ini. Akhirnya dimakan sama semut yang lain gitu. Tapi kan kalau dalam hal ini kemudian Darojak posisinya ratu, jadi dia dipertahankan sama sama ibunya. Gimana caranya kamu akan aku persiapkan suatu hari nanti kamu akan menjadi pemimpin ratu juga gitu. Tapi setiap individu yang lahir mereka kan memiliki keterbatasan masing-masing gitu. Jadi dia menjadi ratu pun dia dengan terpaksa gitu loh. Kasian juga kalau dipikirin. Ini nyindir juga kan? Dasar pembaca kritis. Terpaksa gitu ya. Sebenarnya dia mungkin nggak born to be a leader. Iya gitu. Tapi karena ya udah aku harus mengikuti kodratku, itu yang harus aku ikuti. Tapi tentu saja karena seharusnya dia menjadi ratu alfa, ya dia nggak bisa. Dia pasti akan kalah kan. Iya. Itu menarik sih ya. Jadi ya kalau kita bilang lagi Fable itu cerita-cerita di dalamnya layer-layernya manusia banget. Apa-apa yang kita coba kita rasain gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Inspigurers rasanya koloni ini nggak cuma bicara soal perebutan kekuasaan ya, tapi menurutku juga menarik ada sisipan konsep soal mental health yang disinggung. Aku nggak tahu ini beneran atau enggak ya. Kalau menurut Rati kayak gimana? Bahwa semut itu selalu bekerja dan terus bekerja. Ada kutipan yang bilang katanya Dukashita adalah hidup yang cuma diisi bekerja, bukan? Buat semut pekerja kali kan? Gitu. Iya. Gimana? Apa yang mau kalau itu soal ini? Jadi aku nggak tahu kenapa kalimat itu tuh muncul ketika aku menulis dan aku merenungi bahwa gila dulu gue kayak begini amat ya gitu. Budak korporat. Pas gue ketemu lagi. Jadi semua semut itu lahir sebagai budak korporat gitu loh. Dan setelah aku sekarang menyambungkannya dengan pribadiku sendiri yang sekarang sudah menjadi freelancer gitu dan mendapatkan kebebasan gitu ya. Aku baru merasakan bahwa mungkin orang-orang yang atau para semut yang selalu bekerja ini tidak sadar bahwa di luar sana itu ada kebebasan gitu. Dan mereka kan tidak punya pilihan kalau semut ya. Sedangkan kalau manusia kemudian punya pilihan, setelah dia merasakan sisi yang berbeda, dia baru akan menyadari ternyata yang kemarin itu seperti ini. Ternyata aku memang ya udah diperas aja terus gitu. Ini ada satu quotes lagi yang mungkin menggambarkan ya di halaman 111. Betapa besar dan indahnya dunia ini jika sesekali kau mau keluar dan bertualang gitu. Tapi sayang nggak semua semut bisa melakukan itu. Iya betul. Semut yang punya sayap itu hanya semut jantan dan semut ratu. Hanya semut jantan dan semut ratu. Iya, dan mereka pun memfungsikan sayap yang seharusnya kan kita pikir ya kalau misalnya punya sayap berarti aku bisa terbang seperti burung. Atau seperti pesawat lah kita bisa kemana gitu. Tapi enggak, semut itu hanya menggunakan sayapnya untuk kawin. That's it ya? Iya, that's it. Oke. Karena tadi ada kegelisahan yang memicu lahirnya koloni ini, ada harapan khusus nggak setelah buku ini terbit? Mungkin kegelisahannya bisa ditangkap oleh siapa gitu, merubah nuansa politik dan lain-lain atau kayak gimana? Aku rasa sih gini ya, kalau sampai mengubah itu enggak gitu. Aku tidak punya tujuan sampai sebesar itu. Tapi who knows ya. Tapi aku sih cuman pengen bercerita aja gitu. Dan semoga pembacanya terhibur. Kalau misalnya ternyata kamu merasa ini adalah bentuk dari kritik sosial, aku juga terima kasih sudah memahami isi hatiku. Tapi kalau kamu merasa ini adalah aku didongengin aja, monggo aja silahkan gitu. Dibebaskan gitu. I'm just happy that you guys want to read my book, that's it. Oke. Kalau ada Inspigurers yang pengen menekuni dunia kepenulisan nih, Ratih ya. Jadi mana yang lebih perlu untuk dititik beratkan duluan nih kalau buat mereka pemula ya? Latihan sebanyak-banyaknya untuk menghasilkan karya, nemuin writing style-nya gitu, atau menemukan formula terbaiknya dulu. Kayak misalnya tadi ya, nulis framework misalnya kayak gitu-gitu ya. Sebelum menulis dalam medium yang panjang, yang mana duluan? Atau mungkin ada kalau pendapat yang aku lain? Karena aku itu orangnya sangat step by step dan aku percaya bahwa menulis itu selama ini aku tidak bisa spontan. Aku harus membuat framework yang jelas dulu. Dan aku merasa yang namanya framework, outline, kerangka karangan itu yang akan membawa kamu ke tulisan yang jadi. Inspigo, inspiration for
the go.